Oke, jadi seperti yang kalian tahu, tahun 2024 ini tuh pack banget sama brand-brand lokal yang berlomba-lomba buat ngeluarin mouse gaming wireless. Dari mulai yang murah sampai yang mahal sekalipun. Dan sekarang udah bulan September, which is bukan akhir tahun ya. Jadi artinya video ini bukan video tier list. Tapi tenang aja, nanti akhir tahun gue pasti bakalan bikin video tier list mouse gaming lokal kayak tahun lalu. Jadi di video ini tuh gue sekedar pengen nge-recap aja gitu. Udah sejauh mana sih perkembangan mouse gaming lokal di tahun ini? Dan di video ini gue nggak cuma sendiri aja ya. Tapi gue dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama salah satu konten kreator yang cukup expert kalau misalnya ngomongin mouse gaming. Tapi dia tuh emang lebih sering uploadnya tuh di Instagram sama TikTok. Namanya Barjuan Davis atau Drift ya panggilannya. Dan di video ini gue ada ngobrol-ngobrol sama dia soal pendapat dia tentang mouse gaming lokal so far di tahun 2024 ini. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan sebelum kita masuk ke sesi ngobrol sama si Davis, gue mau kasih tahu dulu ke kalian kalau di video ini gue nggak bakalan bahas semua mouse gaming wireless lokal yang rilis di tahun ini. Gue cuma ambil 5 mouse yang menurut gue jadi pilar buat mouse gaming lokal di tahun ini, yaitu yang pertama itu ada si Vortex Series Oni R1 ya. Terus ada juga Fantech Helios 2 Pro S, ada juga si Noir M2 MG, ada juga si Vortex Series Ino X2M, sama yang baru banget rilis itu Press Play Iris. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang kita udah ada di IGX Indonesia Game Experience dan di sini gue lagi temenin sama Barjuan Davis nih, konten kreator TikTok. Thank you udah mau datang ke channel gue. Terima kasih juga sudah datang ke lapak saya. Jadi di sini gue lagi datang di lapaknya IATC atau Indonesian Aim Trainer Community ya? Betul. Benar ya? Dan gue datang ke sini tuh nggak cuma pengen nanyain soal IATC-nya doang, tapi gue pengen nanya yang lebih penting nih, yaitu soal mouse gaming wireless lokal. Nah, sekarang di sini gue ada 5 mouse ya. Jadi yang pertama itu ada yang paling duluan rilis itu seinget gue yang ini, Oni R1. Terus abis itu diikutin sama si Ino X2M-nya Vortex Series. Terus abis itu diikutin sama Vortex Fantech dulu nih, Fantech Helios 2 Pro S. Noir M2 MG yang dia rilisnya bareng sama M2 sama M2 Pro. Sama yang paling recent itu Press Play Iris, mouse ergo yang pakai 3395 pertama di 2024 ya. Untuk brand lokal. Untuk brand lokal. Untuk brand lokal. Dan ergonya juga ergo unik ya. Ergo Light Ergo. Nah, menurut lu nih, untuk mouse-mouse lokal yang rilis di tahun 2024, pendapat lu gimana soal mouse-mouse yang udah rilis sejauh ini, so far nih, so far ya. Pendapat gue sih ya, ini in general ya. In general, kalau misalnya kita melihat brand lokal, yang gue lihat itu bukan sampai yang kayak loncatan jauh banget dari tahun lalu ya, terutama ya. Yang sampai jauh banget gitu. Enggak. Tapi tahun ini tuh menurut gue, itu lebih kayak refinement aja sih gitu. Jadi kayak tahun lalu tuh ibaratnya belum sempurna, di tahun ini disempurnakan. Sempurna enggak diperbaiki juga? Iya. Diperbaiki. Iya, diperbaiki. Ada pasti maksudnya kayak gimana ya? Menurut gua kita nggak bisa terlalu patok kalau mouse itu sempurna. Karena kalau sempurna artinya cocok buat semua orang. Iya. Iya kan? Benar. Tapi gua akan lebih prefer pakai istilah ada yang diperbaiki lah, atau ada yang di-improve gitu dari barangnya. Dan sejauh ini yang gue lihat sepanjang 2024, hal tersebut yang terjadi. Ini agak sedikit kontroversial nih pertanyaannya. Cuman kalau menurut lu nih so far, menurut lu pribadi, menurut Barjuan Davis nih ya, lu nggak boleh dengar dari manapun lah. Jadi ibaratnya di sini opini orang nggak valid. Yang valid cuma opini lu doang. Betul. Mouse lokal terbaik di tahun 2024 so far itu apa? Mouse terbaik lokal menurut lu 2024. Kalau yang paket komplit menurut gue, terutama di sini ada barangnya. Ada. Helios 2 Pro S. Helios 2 Pro S. Kenapa? Karena build quality-nya bagus. Coatingnya improve. Mungkin improve-nya tuh nggak sampai yang bagaimana gitu, tapi menurut gue ini udah di tahap dimana coatingnya tuh udah lumayan grippy lah pada saat dipakai. Emang coating ultra grippy-nya Fantech itu sengaruh itu ya? Ngaruh, terutama di kopi yang hitam. Oh gitu? Iya. Jadi gue sempat punya kopi yang putih dan itu rasanya tuh beda sama yang hitam. Begitu. Gue belum pernah megang yang putih soalnya. Gue cuma megang yang hitam doang. Lo kebetulan megang yang hitam doang. Dan ya karena emang yang bagus hitam ya bagus di gue dong. Berarti gue dapet yang bagus. Lo kebetulan dapet yang bagus. Iya. Nah, jadi kayak menurut gue kayak it ticks all the boxes gitu loh. Kayak switch-nya TBS PD, ya kan? Switch-nya menurut gue subjectively
mungkin lu bakal nggak setuju sama gue, tapi TBSPD tuh switch mechanical terbaik untuk mouse sampai saat ini. Walaupun dia berubah dari Swiss Optical, Iya, tetap menurut lu upgrade? menurut gue preference. Gue lebih prefer TBSPD. Oke. Gitu. Terus scroll wheel-nya tactile, terus side button-nya itu nggak ada yang sampai pre-travel cross travel yang parah-parah banget gitu kan. Terus apalagi build quality-nya kokoh segala macam. There is nothing I can complain about this mouse. Iya. Berarti ini ya kalau bisa dibilang di 2024 undisputed lah. Apa enggak? Ada kontender juga sih menurut Ada gue. kontenernya? Ada. Siapa tuh kontenernya? Kontendernya ada beberapa di sini. Mungkin gue akan pick 2 kali ya. 2. Satu Pressway Iris. Iris justru yang jadi kontender. Justru Iris yang jadi kontender. Kenapa? Karena pertama dia udah enteng. Terus build quality juga 11-12. Switch-nya bahkan sama, ya kan? Sama-sama TBSPD. Iya. Cuma tinggal preferensi bentuk aja sama coatingnya juga. Coatingnya Surprise ini bagus loh. Coatingnya itu Surprise ini bagus. Cuma yang gimana ya? Mungkin semi ergonya ini agak divisive untuk beberapa orang. Mungkin buat orang yang pengennya ergo banget, dia nggak dapat feel ergo banget nggak dapat. Jadi ini menurut gue ini bentuk sendiri lah istilahnya gitu. Jadi ini kontender pertama. Kontender kedua itu nggak ada di sini. Tapi gue akan bring up Vortex Series Inno X2 V2. Oke, kenapa tuh? Nah, jadi secara bentuk kan emang sama aja ya kelihatannya ya, sama Inno X2 yang sebelumnya. Cuma di sini Vortex Series Inno X2 V2 ini dia bring up-nya coatingnya lebih bagus. Switch-nya sama juga, TBSPD juga. Jadi mungkin yang bisa dibilang kayak ada subjektivitas gue juga gitu kalau misalnya TBSPD udah pasti bagus gitu. Mungkin dari gue itu ya. Terus secara build quality juga lumayan improve, walaupun ada hal-hal yang menurut gue bisa diperbaiki ke depannya juga. Begitu. Jadi kalau misalnya championnya, menurut gue akan pick Helios 2 Pro S. Tetap Helios 2 Pro S ya? Tetap Helios 2 Pro S. Tapi untuk contendernya gue akan ambil 2 itu sih. Itu X2 kayak V2 sama Iris. betul. Gila. Nah, tadi kan gue udah nanya mouse terbaik menurut lo. Ya. Tapi kalau personal favorite lo apa? Personal favorite gue. Iya. Tahun 2024. Vortex Series Inno X2 V2. Inno X2 V2 ya? Yes. Karena lo tadi udah ngomong. Gue udah ngomong Gil. Bias kan kecil. mouse tangan kecil, betul. Karena begini, kalau kita balik lagi ke Helios 2 Pro S ya, kita balik lagi ke Helios 2 Pro S. Helios 2 Pro S ini buat gue agak sedikit bulky gitu lah rasanya. Agak bulky gitu buat tangan gue yang 17x9 cm. Nah, jadi buat gue sendiri, ini gue kategoriin sebagai small to medium. Nah, jadi gue ada beberapa saat dimana performa gue nggak sebaik dibandingkan gue pakai X2 V2. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya Helios 2 Pro S ini menurut lu agak bulky, gimana yang M2? Noir M2? Nah, M2 surprisingly itu lebih kecil kalau misalnya lu pegang ya. Nih, kalau misalnya kalian lihat nggak kelihatan ya udah lah ya. Tapi Helios 2 Pro S ini dia tuh belakangnya tuh kayak cembung ini kan. Sedangkan kalau M2 dia tuh lurus ya? Dia tuh lurus dan lebarnya itu nggak segede Helios 2. Makanya iya juga sih. Ini di website gua, di link di bio gua kategorinya nih S. Ini kategorinya S. Yang magnesium? Yang magnesium dan yang Pro? M2 dan M2 Pro sama aja. Oh, sama aja? Bentuknya sama. Begitu. Oke. Kalau menurut lu pribadi nih ya, sampai bulan September ini, lu tuh udah puas gak? Udah puas belum sama line up mouse gaming wireless lokal di tahun ini? Atau menurut lu tuh kayak masih ada yang kurang deh? Ada yang masih, apa ya? Kalau misalnya dilihat ya, mungkin karena yang cocok sama tangan gue itu tadi X2 V2 itu build quality-nya masih agak kurang gitu dibandingkan Helios 2 Pro S. Jadi kayak apa ya? Buat gue sih kurang, buat gue ya. Tapi kalau misalnya mau dilihat poin apa aja sih yang mesti diimprove, mungkin lebih ke kayak QC-nya. Oke. QC-nya contoh misalnya yang gue denger nih ya, yang gue denger tuh banyak yang denger, bang ini kayak mouse gue tiba-tiba mati bang, ternyata interferensi, ya kan, hal-hal seperti itulah. Terus contoh lain misalnya, bang ini tiba-tiba mouse gue nggak bisa dipakai secara wireless, nggak bisa dipakai wire, jadi waktu dicolok nggak bisa dipakai. Ada yang kayak begitu. Oh iya. Iya, jadi kayak hal-hal kecil kayak begitulah yang menurut gue kayak ya intinya QC lah ya. Iya, intinya QC.
QC satu, terus kedua after sales sih. After sales sih, yang gue denger dari banyak audience, iya kan banyak yang apa ya? Oh ini kenapa ya garansian gue diurusnya tuh kayak lama banget gitu ya. Jadi ini brand-brand lokal tolong ya, tolong banget nih. Tolong maksudnya tolong didengarkan. Aspirasi ya. masyarakat. Iya, aspirasi masyarakat didengarkan. Gitu maksudnya. Iya gitu. Kita main aman aja. Tapi kalau misalnya soal fitur udah oke untuk tahun ini apa masih ada yang kurang? Enggak sih kalau bilang. Udah oke. Menurut gue cukup. Cukup ya? Menurut gue cukup. Kita sampai di titik dimana point of diminishing return sih. Oke. Menurut gue ya. Apa harapan lu untuk brand lokal yang udah berani ngeluarin mouse gaming wireless yang sangat apa ya ibaratnya visioner lah. Kalau maksudnya dibanding produk-produk lain kayak misalnya keyboard atau gamepad gitu kan, mouse ini yang paling teknologi diincar mulu lah, yang paling misalnya ada sensor baru keluar atau baru keluar kayak brand-brand lokal tuh pengen dapat gitu. Nah, harapan lu kira-kira di tahun depan brand lokal ini bisa entah adopsi fitur apa yang lebih baru lagi, yang lebih cutting edge lagi, atau in general aja deh harapan lu terhadap brand-brand lokal untuk mouse mereka yang akan nantinya mereka rilis. In general ya, kayaknya menurut gue ini gue speaking to brands, kasih saran terbaik untuk mereka. Menurut gue lebih baik arah produksinya itu lebih diarahin ke variasi bentuk. Oke. Menurut gue. Maksudnya berarti satu brand ngeluarin banyak bentuk gitu? More or less, ya. Atau mungkin ada variasi yang berbeda. Contoh kayak Press Iris ini udah mulai nih. Udah mulai beda nih. Karena kalau misalnya kita ngomongin brand lokal nggak ada yang kayak gini. Iya. Ini udah mulai step on the right direction lah. Iya. Jadi kalau misalnya untuk masalah teknologi jujur nggak terlalu masalah sih gue. Nggak terlalu masalah karena udah di titik dimana kita udah sampai di point of diminishing return. Oke. Lu mau nambah teknologi lagi itu nggak akan bikin lu jago sih. Kalau misalnya kayak polling rate yang lebih tinggi lagi gitu, 12.000 Hz misalnya, Enggak ya? Enggak penting sih gue bilang. Enggak penting. Ini gue bikin stiker nih. Gue baca. Apa tuh? Tergantung pilotnya. Ntar gue harus dapat close up-nya tuh. Iya. Oh. Terakhir nih, gue pengen tahu sudut pandang lu. Kan lu tadi bilang perkembangan mouse kita ini, perkembangan mouse gaming ini udah mencapai titik point of diminishing return. Tapi kan bentar lagi mau ada sensor baru nih, Iya. PAW 3950, ya kan? Kira-kira menurut lu kayak gimana tuh? Apa yang bakal terimprove dan kira-kira orang patut gak sih upgrade dari 3395 ke 3950? Short answer tidak. Tidak. Long answer-nya PAW 3950 itu perbedaan paling signifikannya itu cuma di minimum lift of distance. Oke. Setahu gue ya. Karena kalau di 3395 itu kan 1 mm. Ya. Kalau di 3950 itu 0,7 mm. Oh, jadi lebih pendek. Lebih pendek. Iya. Itu bisa jadi plus, bisa jadi minus, tergantung playstyle orang-orang. Begitu. Menarik ya. Tapi bukannya dia secara IPS-nya lebih tinggi, DPI-nya juga lebih tinggi, Betul. ya kan? Betul. Tapi again, kita sampai di titik point of diminishing return. Manusia udah nggak bisa sampai mengirim informasi sampai 750 IPS. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun pro player sekalipun. Walaupun pro player sekalipun, tidak bisa. Oke. Gue sangat yakin lah. Sangat yakin kita udah sampai di titik itu. Oke, kalau gitu thank you banget. Gue you senang banget bro. udah bisa diskusi sama lu soal ini. Soalnya nggak banyak konten kreator teman-teman gue yang ngerti mouse lu ngerti mouse. Jadi gue sangat berterima kasih banget bisa sharing sama lu karena gue tahu lu pasti jauh lebih jago daripada gue soal mouse. Apalagi lu punya rank di Valorant aja lebih tinggi daripada gue jauh gitu. Jadi pasti lu lebih ngerti lah. Jadi gue thank you banget. Kalian juga pastinya dapat insight yang banyak banget dari Abang Davis yang satu ini. Jadi semuanya jangan lupa mampir ke channel TikTok dia sama Instagram, semuanya linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Thank you banget. Gimana nih? Gini. Yeah. Oke, jadi itu dia untuk sedikit banyak ngobrol tentang recap mouse gaming lokal yang keluar di tahun 2024 sampai saat ini.
Ya meskipun memang ini belum akhir tahun dan ada beberapa brand lokal yang ngetis lagi nih kalau mereka di akhir tahun ini tuh bakal ngerilis mouse lagi. Tapi gue harap seenggaknya video ini tuh bisa jadi semacam pencerahan gitu buat kalian yang sekiranya lagi nyari mouse gaming wireless tapi pengen belinya tuh sekarang banget di Q3 tahun 2024 ini dan nggak mau nunggu sampai akhir tahun dulu gitu ya. Jadi seenggaknya ini bisa jadi ya inspirasi lah buat kalian mau beli mouse yang kayak gimana, mau beli mouse apa gitu. Tapi overall kayaknya segitu doang yang bisa gue bahas di video ini. Semua mouse yang gue bahas sama si Davis di video ini, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalian langsung cek aja. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.